Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam anak-anakku semuanya yang ada di rumah. Ibu berharap untuk pembelajaran kali ini anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat dan bersemangat untuk mengikuti pembelajaran Ibu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca bismillah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Supaya apa? Supaya kegiatan pembelajaran yang kita laksanakan dapat berjalan dari awal pembelajaran sampai akhir, dan juga ilmu yang kita peroleh dapat bermanfaat untuk ibu dan juga untuk anak-anakku semuanya. Oke, untuk pertemuan kali ini ibu akan membahas tentang ciri khusus makhluk hidup. Nah, sebelumnya makhluk hidup itu apa sih anak-anak? Apa? Makhluk hidup itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempunyai ciri-ciri tersendiri. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan makhluknya sangat berbeda-beda. Nah, semuanya itu mempunyai ciri-ciri tersendiri. Oh iya anak-anak, selain manusia, makhluk hidup yang ada di bumi ini apa aja sih? Ada hewan dan juga ada tumbuhan. Pintar sekali. Nah, Ibu Guru akan menjelaskan materi kepada kalian semua tentang ciri khusus pada hewan. Oke anak-anak, setiap hewan itu tentunya memiliki ciri khusus yang sangat berbeda-beda. Nah, ciri khusus tersebut berhubungan dengan kemampuan hewan untuk mempertahankan hidupnya. Dengan ciri khusus yang dimiliki oleh hewan, hewan itu akan terus bertahan hidup, akan tetap bertahan hidup. Nah, contoh hewan itu apa aja sih? Ada harimau, ada ular, ada singa, ada kelelawar, ada ada sapi, ada bebek, ada kambing, dan juga ada cicak. Oke, akan tetapi untuk pertemuan kali ini Ibu akan membahas ciri khusus dari 3 hewan, diantaranya kelelawar, cicak, dan bebek. Baik anak-anak, untuk hewan pertama yang kita bahas yaitu hewan kelelawar. Hewan kelelawar adalah hewan yang mencari mangsa atau mencari makanannya pada malam hari. Akan tetapi pada siang hari hewan kelelawar itu berdiam diri dan tidur di dalam mangsanya. Maka dari itu hewan kelelawar itu disebut sebagai hewan malam. Pada keadaan yang gelap, hewan kelelawar itu tidak pernah menabrak benda yang dilaluinya. Hewan kelelawar juga tidak kesulitan dalam mencari makanan. Hal tersebut karena hewan kelelawar mempunyai keistimewaan tersendiri daripada hewan yang lainnya. Hewan kelelawar mempunyai indera pembau dan juga indera pendengar yang sangat tajam. Dengan menggabungkan keduanya, maka hewan kelelawar akan mudah untuk mencari mangsanya atau mencari makanannya dan juga dapat menentukan arah di mana dia terbang. Saat terbang, kelelawar itu mengeluarkan bunyi yang sangat nyaring. Bunyi tersebut dinamakan bunyi ultrasonik. Nah, bunyi ultrasonik tersebut dapat mengenai mangsanya. Nah, dengan bunyi ultrasonik inilah hewan kelelawar dapat membedakan mana mangsanya dan mana yang bukan mangsanya. Maka kemampuan yang dimiliki oleh kelelawar tersebut dinamakan sebagai ekolokasi.
Baik, untuk hewan yang selanjutnya yaitu cicak. Nah, cicak adalah hewan yang merayap di dinding. Nah, kenapa sih cicak kalau merayap di dinding tidak terjatuh? Karena cicak itu mempunyai ciri khusus tersendiri, yaitu pada setiap ujung jari cicak itu ada perekatnya. Hal tersebut membuat cicak ataupun tokek tidak dapat jatuh saat dia merambat di dinding maupun di pohon. Selain itu, cicak juga mempunyai ciri khusus yang disebut dengan autotomi. Autotomi itu apa sih? Autotomi adalah memutuskan ekornya secara tiba-tiba. Nah, dengan cara autotomi tersebut, cicak dapat lepas dan melarikan diri dari mangsanya. Baik, untuk hewan yang terakhir kita bahas yaitu bebek. Bebek merupakan hewan unggas. Nah, biasanya bebek itu mencari makanan bisa di daratan maupun bisa di perairan. Nah, yang membedakan bebek itu berbeda dengan unggas yang lainnya yaitu terdapat pada kaki bebek. Kaki bebek itu berselaput. Nah, dengan kaki bebek yang berselaput itu dapat memudahkan bebek untuk berenang di air. Bebek akan cepat menemukan mangsanya ataupun makanannya. Baik anak-anak, itu tadi sedikit penjelasan dari Ibu mengenai ciri khusus pada hewan. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca hamdalah bersama-sama terlebih dahulu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Semoga pembelajaran untuk hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari Ibu, apabila Ibu ada salah kata mohon dimaafkan. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.